Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Zuhaida, nomor peserta 2016-997-01023. Saya dari SMK Negeri Bansari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja dalam rangka PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Jangkung, silahkan dipimpin doanya. Indonesia, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Aan, Alan, Anang, Andri, Artia, Aron, Cahya, Dena. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya ya, atau mengingatkan tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, silahkan Anang. Ya, betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tempat pembibitan. Nah, ada yang masih ingat nggak fungsi tempat pembibitan itu? Ya, silakan, Fitri. Ya, betul sekali ya. Jadi fungsi tempat pembibitan itu melindungi bibit dari hujan, panas, dan kemudian juga dari hama dan penyakit. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyiapan media tanam. Kenapa kita harus mempelajari penyiapan media tanam? Karena kemarin kita sudah menyiapkan tempatnya. Nah, maka hari ini kita akan menyiapkan media pembibitan. Kenapa kita harus mempelajari media pembibitan? Karena dengan media yang baik nanti akan tumbuh juga bibit yang baik ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan video tentang peluang usaha di bidang media tanam. Jadi kalian tidak harus melakukan budidaya tanaman ya ketika berwirausaha di bidang pertanian, tapi hanya dengan menyiapkan media pembibitan atau media tanam yang lain kalian bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, mari kita simak videonya. Bisnis media tanam di tengah pandemi sangatlah menjanjikan karena sejak adanya tren menanam bunga di rumah saat di tengah pandemi, para pelaku usaha media tanam banyak dicari orang karena lebih praktis dan siap pakai. Saat salah seorang pelaku usaha media tanam asal warga Kampung Gang Mangga, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, mengaku semenjak adanya tren menanam bunga saat dibantu 4 karyawannya kebanjiran order pesanan dari wilayah Jabodetabek dan dari luar kota. Sebelum bergelut di usaha media tanam, saat yang juga sebagai peternak kelinci ini berawal dari hanya keisengannya memanfaatkan kotoran hewan ternaknya dibuat menjadi pupuk organik untuk berbagai tanaman. Nah, berawal dari ternak kelinci yang dimanfaatkan urin dengan kotorannya yang dicampur, saya bisa menghasilkan pupuk organik yang berawal dari kemarin booming tentang berbagai macam bunga, tanaman hias. Akhirnya saya dari peternak kelinci
ke pupuk organik dari pemanfaatan kotorannya. Alhamdulillah permintaan pasar banyak dan meledak sehingga produk saya setiap hari bisa sampai 300 sampai 500 piece untuk memasuki pasaran yang ada di wilayah-wilayah terdekat. Alhamdulillah permintaan saya dari luar kota juga ada, dari Solo, dari Tangerang dan berbagai macam daerah lainnya untuk penggunaan pupuk ini. Karena kita beda dari kemasan, penampilan menarik dan ada menu rahasianya yaitu urin kelinci dan kotorannya yang sudah fermentasi menghasilkan tanaman bisa jadi indah dan mempesona. Pupuk ini udah hampir 1 tahun ke online, ada yang ke langsung ngampas dan ngampas itu dampaknya cukup lumayan, dan dari penawaran hasilnya langsung mereka mau untuk membeli dari satu orang ke orang lain. Alhamdulillah satu hari bisa sampai 300 piece sampai 500 piece itu untuk ngampas, dan untuk online kita bisa sampai 50 atau 150 per hari. Berbagai jenis pupuk yang diproduksinya hampir 1 tahun itu kini sudah banyak dicari orang, seperti media tanam organik, media tanam kaliandra, media tanam akar pakis, media tanam sekam bakar, media tanam humus bambu, dan pupuk urin kelinci. Produk ini sudah dijual ke wilayah Jabodetabek dan luar kota dengan harga Rp7.000 per bungkusnya. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda melaporkan. Nah, jadi itu ya sudah kalian lihat bahwa hanya dengan mencampur ya berbagai macam media tanam, kemudian di packing, itu sudah menjadi peluang usaha. Kalau kalian buka di toko online ya, misalnya Shopee, Tokopedia, nah itu kalau kalian cari kata kunci media tanam saja itu sudah keluar berbagai toko online yang menjual berbagai macam media tanam. Nah, jadi hari ini kalian harus semangat belajar tentang media tanam. Semangat ya. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai adalah yang pertama, menjelaskan persyaratan media tanam. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan macam-macam media tanam. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan media tanam. Yang keempat, kalian dapat merumuskan media tanam yang akan digunakan dalam pembibitan. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan teknik penyiapan media tanam. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian kalian nanti selama proses pembelajaran akan dilakukan penilaian, baik penilaian dalam pelaksanaan proyek, dalam diskusi, dan dalam hasil proyeknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang media tanam. Jadi, kapan sih media tanam itu dikatakan baik bagi tanaman? Yang pertama, dia memiliki syarat mampu menyediakan ruang tumbuh bagi tanaman. Yang kedua, memiliki porositas yang baik. Yang ketiga, menyediakan unsur hara yang cukup. Dan selanjutnya, tidak mengandung bibit penyakit. Nah, itu persyaratan media tanam yang baik bagi tanaman. Nah, jenis-jenis media tanam itu banyak sekali. Mungkin sekarang di depan kalian sudah ada berbagai macam media tanam, ya, bisa diamati, bisa diperhatikan, bisa dipegang ya untuk mengetahui bagaimana teksturnya, bagaimana strukturnya, ya, berbagai macam media tanam. Nah, kalau ada yang sudah tahu ini media tanamnya namanya apa saja? Yang nomor 1 namanya apa? Ya, betul sekali. Media tanam yang nomor 1 adalah moss putih. Yang kedua, batu. Yang ketiga, kokopit. Yang keempat, betul sekali. Terus yang kelima, sekam bakar. Yang keenam, vermiculite. Yang ketujuh, rockwool. Yang kedelapan, nomor 9, perlit. Nomor 10, dan yang terakhir nomor 11. Nah, jadi kalian selama ini familiarnya media tanamnya apa? Tanah ya, padahal
banyak sekali berbagai macam media tanam yang bisa digunakan untuk tanaman. Nah, sekarang sudah tahu ya banyak sekali media tanam. Nanti kalian tinggal pilih mana yang akan digunakan. Jelas sampai di sini? Nah, untuk pertemuan hari ini coba di sini saya bawa 2 bibit terong ya, bisa diperhatikan ya. Ini ada 2 bibit terong. Ini ada 2 bibit terong ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa dari kedua bibit ini? Betul sekali. Di sini terlihat media tanamnya berbeda ya. Kalau yang satu pakai apa ini? Yang itu pakai hitam bakar, yang ini pakai pupuk kandang. Ya, betul sekali. Jadi di sini berarti bibit ya, sebuah bibit itu bisa ditanam dengan lebih dari 1 jenis media tanam, ya kan? Nah, sekarang di sini tugas kalian adalah merumuskan ya, merumuskan masalah tentang penyiapan media tanam. Ya, silahkan nanti kalian berdiskusi apa yang akan kalian lakukan untuk penyiapan media tanam. Jadi untuk komoditas tertentu sesuai dengan pilihan kalian ya. Jadi nanti kalian bisa merumuskan bagaimana teknik penyiapan medianya ya kan, kenapa memakai media tersebut, bagaimana karakternya ya kan, dan bagaimana kenapa memilih tersebut, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Jelas? Nah, sekarang saya akan bagikan lembar kerja ya. Lembar kerja. Lembar kerja, jadi silahkan diskusikan dalam satu kelompok rumusan masalah apa yang akan kalian ambil dalam teknik penyiapan media tanam ini ya. Kemudian didiskusikan, kemudian dibuat perencanaannya ya, dibuat perencanaannya meliputi alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah kerjanya seperti apa ya. Silakan didiskusikan, kemudian nanti hasil perencanaannya kita laksanakan proyeknya ya. Ya, silahkan berdiskusi. Silakan boleh mencari dari berbagai sumber ya, internet dan sebagainya, untuk membuat perencanaan. Silahkan ya dibuat, didiskusikan. Ditulis ya, ini langkah-langkahnya diisi. Ya, silahkan dibuat, didiskusikan bagaimana langkahnya.
Silahkan boleh browsing ya, kira-kira apa yang dipilih dan kenapa alasannya. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about the secrets true. And I would never bet the world that I would find. Proyek tadi kelompok pertama, rumusan masalahnya apa? Pembibitan tanaman mentimun menggunakan pupuk sistem. Ya, menggunakan media tanam pupuk ya. Kelompok dua, Pembibitan silakan. pembibitan tanaman tomat dengan menggunakan arang sekam. Ya, berarti medianya sekam bakar atau arang sekam. Kelompok tiga, Pembibitan tanaman pakcoy dan tanah dan kompos. ya. Selanjutnya kelompok empat, Pembibitan tanaman kangkung dan tanam kopi. ya. Silahkan kalian sudah merumuskan masalahnya setiap kelompok masing-masing, sudah merencanakan proyeknya, ya. Silahkan dilaksanakan sesuai dengan yang sudah kalian rencanakan, ya. Silahkan menuju ke tempat masing-masing untuk melaksanakan proyeknya. When we stayed up all night talking, I could never let you go on thinking about the secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. It's true, it's true, it's true, it's true, it's true, it's true, it's true.
Media tanam yang kami gunakan adalah bumi. Karakteristiknya menyerupai tanah, butirannya halus, termasuk media tanam organik. Kelebihan dari media tanam ini adalah memiliki daya serap air tinggi, menyimpan air dalam jumlah lebih banyak. Kelemahan dari media tanam ini adalah tidak mengandung unsur hara, kurang cocok untuk tanaman yang tidak suka basah, tidak steril dari fotogen. Oke, terima kasih dari saya. Kurang mohon maaf. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oh iya? Menghilangkan penjelasan tentang Ya, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari Jamo. Mencuci kulit secara berulang-ulang kemudian disuruh. Oke, sudah? Kalau sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan proyeknya. Ya, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil proyek kami. Media yang kami gunakan adalah semua bakar. Karakteristik berwarna hitam, kasar, ringan, termasuk media tanam organik. Kelebihannya yaitu sudah steril, tidak memiliki kandungan bakteri, mengandung karbon tinggi. Kekurangannya yaitu minim unsur hara, mudah menggumpal atau membakar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Kita menggunakan kata sifatnya terlalu berubah, kurang kuat dalam menghasilkan tanaman dan cepat laku. Terima kasih. Sudah ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ini Bu, Oh iya, kelompok 3. kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kami itu media yang kami gunakan adalah campuran tanah dan pupuk tanah. Kelebihannya mengandung unsur hara lengkap dan menyerap air. Tanah termasuk media organik dan pupuk kandang termasuk media organik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berapa perbandingan yang digunakan dalam campuran? Perbandingan campuran tanah dan pupuk kandang 1:1. Dengan cara bagaimana? Caranya dengan mengayak tanah, kemudian campur tanah dan pupuk kandang 1:1. Kemudian masukkan pada potret dan letakkan berat Jelas? jelas. Kalau kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang kami lakukan. Media tanam yang kami gunakan adalah rockwool. Karakteristik bentuknya hampir menyerupai spons atau busa, berwarna kuning, mudah menyerap air. Rockwool termasuk media anorganik. Kelebihannya tidak mengandung patogen, mengoptimalkan peran pupuk, meminimalkan penggunaan desinfektan. Kelemahan, massa jenis ringan, tidak sobek, mudah berturut, pH cenderung tinggi. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Mengapa memilih kangkung? Mengapa memilih kangkung? Karena menurut kami kangkung adalah salah satu sayuran yang familiar di dalam masyarakat. Siapa sih yang kenal kangkung? Kan? Ya. Apalagi kangkung itu mudah pemasarannya. Apalagi kalau dijual dengan metode hidroponik pasti lakukan. Mungkin seperti saya dari kami. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Nah, oke, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan ya hasil kegiatannya. Nah, tadi
dari serangkaian kegiatan yang sudah kalian lakukan, apakah kalian sudah jelas ya tentang persyaratan media tanam? Dan kemudian sudah tahu ya macam-macam media tanam? Ya, tapi ada apa saja media tanamnya? Ada rolimpur, ada vermikulit, ya betul sekali ya. Berarti sudah tahu ya bahwa media tanam itu tidak hanya tanah. Nah, kemudian cara penyiapan media tanamnya sudah kalian lakukan tadi masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 tadi komoditasnya apa? Mentimun. Kemudian kelompok 2 tomat. Kelompok 3 dan yang kelompok terakhir ya. Jadi kalian sudah melakukan proyek untuk penyiapan media tanam dengan komoditas yang berbeda. Nah, jadi silahkan nanti dipelihara untuk selanjutnya ya, agar menjadi tumbuh bibit yang siap pindah tanam. Jelas? Jelas. Nah, sebelum itu mari kita lakukan evaluasi ya dengan game. Jadi silahkan kalian bisa keluarkan handphonenya. Nanti kalian di rumah bisa mempelajari materi untuk minggu depan ya, yaitu tentang pembiakan vegetatif. Jadi silakan kalian pelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Siap? Sebelum kita tutup ya, jadi kalian hari ini sudah belajar tentang penyiapan media tanam, belajar tentang macam-macam medianya, ya kan? Belajar tentang kelebihan masing-masing media tanamnya. Nah, jadi nanti silakan kalian tugasnya adalah melanjutkan pemeliharaan bibit yang sudah kalian tanam. Ya, setuju? Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Aan bisa dipimpin doanya. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru hormat, gerak.